Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, bagaimana perasaan kalian di pagi hari ini? Senang, bahagia Bu. Senang, bahagia, semangat Bu. Ya, alhamdulillah ya, sebagai manusia marilah kita bersyukur atas nikmat kesehatan, karena atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita hari ini dapat berkumpul pada kegiatan Lokakarya ke-6. Ya, baik Bapak Ibu, Lokakarya ke-6 hari ini adalah keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Namun sebelum kita memulai kegiatan ini, Ibu persilahkan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa dulu. Ya, Ibu saya Sri. ya Bu. Oh ya, silahkan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saat berdoa dimulai. Saat berdoa selesai. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Hilda yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, pertama-tama tujuan dari kegiatan kita Lokakarya ke-6 yaitu calon guru penggerak dapat menghasilkan rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kondisi atau sumber daya sekolah. Ya, Bapak Ibu, tadi adalah tujuan. Agenda kita pada hari ini yaitu satu adalah pembukaan yang barusan kita lewati bersama. Yang kedua adalah berbagai tujuan program sekolah. Ketiga, membuat rencana program sekolah. Dan keempat, tindak lanjut dan penutup. Ya, baik Bapak Ibu, mengawali pembelajaran ini kita ada pada kesepakatan kelas, di mana dengan adanya kesepakatan kelas ini memberikan rasa aman dan nyaman buat kita semua. Ya, Bapak Ibu, kita ada dalam kesepakatan kelas, Ibu tidak menayangkan dalam bentuk tulisan, tetapi Ibu menayangkannya hanya dalam bentuk gambar atau simbol. Dari gambar-gambar ini, apakah Bapak Ibu sepakat? Sepakat Bu. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, sesuai dengan tujuan kita tadi, program yang berdampak pada murid. Namanya saja program berdampak pada murid, berarti ini terkait dengan kepemimpinan murid. Ya, di mana dalam kepemimpinan murid itu kita harus mempersiapkan 3 hal. Yang pertama adalah plan atau perencanaan. Yang kedua adalah implementasi atau proses dari perencanaan yang tadi kita rencanakan. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi ini merupakan suatu proses dari suatu penilaian, suatu hasil yang akan kita peroleh dari perencanaan maupun proses yang telah kita lakukan. Ya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan program yang berdampak pada murid ini, saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa ini kita sudah ada di Lokakarya yang ke-6. Sebagaimana Lokakarya yang sebelumnya, yang pasti Bapak Ibu juga sudah melewati. Dalam melakukan program yang berdampak pada murid ini ada alat bantu yang harus kita gunakan. Ya, yakni alat bantu itu adalah 5 tahapan bagja dan 7 aset atau modal utama. 5 tahapan bagja ini sudah Bapak Ibu temukan pada Lokakarya sebelumnya Bapak Ibu? Masih ingat dengan 5 tahapan bagja? Iya. Masih ingat 7, Ibu. iya. 7 aset atau modal utama juga masih ingat Bapak Ibu? Masih Bu. Iya, alhamdulillah ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena untuk menyusun sebuah program yang berdampak pada murid, kita sebagai pendidik harus memperhatikan 5 tahapan bagja ini dengan 7 aset sebagai modal utama. Seperti yang tadi Bapak Ibu bilang, masih mengingatkan, ini hanya sebagai gambaran awal Bapak Ibu. Ini adalah tahapan bagja. Ini adalah 7 aset atau modal utama.
Maaf Bu, PPT-nya belum kelihatan Bu. Itu adalah tahapan bakia ya, berdasarkan inquiry apresiatif. Sebagaimana kita ketahui, inquiry apresiatif ini dipelopori oleh Bapak Koperider ya. Ya, ini adalah 7 aset atau modal utama, di mana 7 aset itu adalah mulai dari aset manusia, yakni dari diri kita sendiri, aset alam, aset sosial, aset fisik, aset finansial, dan juga aset politik. Dan ada aset agama dan budaya. Ya Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, terkait dengan program, penyusunan program ini nanti saya akan bagikan link Jamboard yang ada di room chat. Silahkan Bapak Ibu melihat nanti di link Jamboard itu. Kita mau merencanakan suatu program ini, berarti kita harus mengetahui kekuatan diri yang mendukung rencana program itu. Ya, saya ada lihat, saya sudah bagikan link Jamboard di chat itu Bapak Ibu. Baik. Nah, terkait dengan rencana program penyusunan rencana pengembangan sekolah, yang pertama Bapak Ibu, ada pertanyaan di sini. Pertanyaan ini terkait dengan apa kompetensi yang menjadi kekuatan diri untuk mendukung rencana pengembangan sekolah Anda. Silahkan mengisi di sticky note-nya ya Bapak Ibu. Iya. Baik, di Sudah, sini ya saya sudah lihat ya dari Pak Geri kompetensinya Sudah selesai, itu. Ya, terima kasih. Dari Pak Geri, dari murid, minat dan bakat didukung oleh sarana dan prasarana. Dari Ibu Hilda, kekuatan diri saya, iya. Adanya semangat, motivasi dari dalam diri dulu ya untuk melakukan perubahan. Dari Ibu Sri, yakni aset sarana prasarana, contohnya seperti ruang perpustakaan. Iya, dari Ibu Jusi, ya memiliki semangat yang tinggi, ditambah dukungan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru. Ya, baik Bapak Ibu, sesudah melihat Jamboard, apakah masih ada yang punya pendapat lain? Silahkan raise hand Bapak Ibu. Saya Bu. Ya, silahkan. Ya, mungkin mirip dengan jawaban rekan-rekan yang lain tadi, harus adanya selain pendapat saya tadi, selain adanya dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru, 7 aset yang kita miliki juga harus seperti yang tadi Ibu paparkan sebelumnya. Mungkin itu dari saya, Bu. Iya, terima kasih Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, jadi yang menjadi kekuatan diri untuk merancang atau mendukung rencana pengembangan sekolah itu Bapak Ibu dimulai dari kekuatan diri dulu ya. Ada kemauan dari dalam diri dulu, seperti itu Bapak Ibu. Ditambah juga dengan sarana pendukung aset-aset yang ada di sekolah ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, itu adalah terkait dengan kekuatan diri yang kita miliki dalam rangka menyusun sebuah rencana pengembangan sekolah. Nah, yang kedua Bapak Ibu, selain kita sudah memiliki kekuatan diri ini, apakah langkah yang perlu kita kuatkan untuk mendukung rencana program? Jadi tadi sudah ada kekuatan diri. Selain kekuatan diri itu, langkah-langkah apa yang kita harus kuatkan untuk memperkuat program kita ini? Silahkan Bapak Ibu masuk di link Jamboard, bisa memberikan pendapatnya di situ ya Bapak Ibu. Siap Ibu? Iya Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Oh iya, ternyata sudah muncul di Jamboard ya. Kompetensi yang perlu dikuatkan ini dari Ibu Hilda. Aset sekolah merupakan kekuatan utama sekolah dan sumber daya yang akan menjadi penggerak utama dalam pengembangan sekolah. Yang kedua Ibu Sri, aset manusia dan finansial. Iya, dari Pak Geri.
aset manusia, aset sarana prasarana seperti gedung yang memadai serta dukungan dari orang tua. Yang dari Ibu Jus adalah berbagai aset di sekolah, baik itu dari aset manusia, bangunan, finansial, hingga aset budaya. Iya, luar biasa ini Bapak Ibu, hebat. Ternyata sesudah ada kekuatan dari dalam diri kita, kekuatan yang perlu kita kuatkan itu adalah aset-aset. Kita harus memperhatikan kondisi atau karakteristik yang ada di lingkungan sekolah kita. Dan jangan lupa berkolaborasi atau berkomunikasi dengan warga sekolah. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan pendapat Bapak Ibu ini, siapa yang bisa menambahkan? Apakah ada yang berpendapat lain atau memperkuat pendapat dari teman-teman ini? Dipersilahkan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pertanyaan 1 dan 2 tadi? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pertanyaan 1 dan 2 ini? Silahkan Bapak Ibu. Saya Bu, saya ingin menyimpulkan Bu. Iya, Ibu Hilda silahkan. Iya, baik. Pembelajaran kita di Lokakarya ke-6 ini sangat luar biasa ya menurut saya. Dan sejak awal hingga saat ini saya dari tadi mulai memikirkan ya langkah konkret setelah kegiatan ini selesai nanti kembali ke sekolah bagaimana. Nah, di sini saya menyimpulkan ada satu kesimpulan menarik dari pembelajaran hari ini, yaitu bahwa dalam menyusun program pengembangan sekolah, kita harus memperhatikan kondisi atau karakteristik sekolah dengan memerhatikan minat dan bakat siswa juga. Selain itu, ada juga aset atau kekuatan yang ada di sekolah dengan tetap menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik antar semua warga sekolah. Kira-kira begitu Bu kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih Bu Hilda. Kita beri aplaus dulu ya buat Bu Hilda yang sudah memberikan kesimpulan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Hilda. Iya, baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah ada di penghujung kegiatan Lokakarya ini. Terkait dengan apa yang tadi Bapak Ibu sudah miliki, kekuatan diri dan juga kekuatan aset. Nanti bisa Ibu ada bagikan link Jamboard, bisa Bapak Ibu nanti memberikan rencana program rencana pengembangan di sekolahnya masing-masing di link yang Ibu sudah bagikan di Jamboard ya. Ya, kita sudah ada pada sesi kita sudah ada di refleksi dan penutup. Sebelum Ibu menutup kegiatan Lokakarya ini, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana perasaan anak-anak di siang hari ini? Perasaan Bapak Ibu di siang hari ini? Perasaannya bahagia Ibu. Ya, Bahagia Bu, senang semangat Bu. Ibu bisa dapat sangat bermanfaat dari Ibu. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, selain Bapak Ibu punya perasaan, siapa yang bisa memberikan pendapatnya terkait hal-hal apa yang tercerahkan setelah mendapat materi hari ini? Saya Bu. Iya, silahkan Bu Sri. Ya, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga sudah memberikan materi pada Lokakarya 6 ini. Dengan materi ini kami juga lebih paham tentang nanti setelah kami kembali ke sekolah masing-masing bisa menyusun program yang sesuai dengan kegiatan Lokakarya hari ini, dan ini merupakan pengalaman terbaru. Nah, dari kegiatan hari ini saya bisa merefleksikan bahwa hal baru yang saya dapatkan adalah aset merupakan kekuatan terbesar dalam merencanakan sebuah program. Terus saya punya komitmen bahwa dari komitmen ini saya menahan diri, saya menahan dimulai dari diri Perubahan saya sendiri. Ya, perubahan yang saya lakukan itu dimulai dari diri saya sendiri dan diawali dari hal-hal kecil dulu. Mungkin itu refleksi saya hari ini, Ibu. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Sri yang sudah memberikan refleksi. Ya, semoga dengan adanya refleksi tadi
dengan adanya materi ini juga bisa membawa perubahan buat kita semua ya. Sebelum menutup kegiatan Lokakarya ini, Ibu punya salah satu kata bijak dari Bapak John Lennon, harapan yang diimpikan diri sendiri hanya akan menjadi sekedar harapan. Namun, harapan yang diimpikan bersama-sama akan menjadi sebuah kenyataan. Ya, itu adalah petuah dari Bapak John Lennon. Ibu harap semoga dengan ada petuah ini dapat memberikan spirit buat kita semua ya Bapak Ibu, buat Ibu, buat Bapak Ibu yang ada di room ini. Semoga kita bisa membuat perubahan-perubahan yang positif di sekolah, dan perubahan itu dimulai bukan dari orang lain tetapi dimulai dari kita sendiri. Dengan 3 prinsip yakni bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung kegiatan Lokakarya ini. Sebelum menutup kegiatan ini, saya meminta kepada Bapak Geri mungkin bisa pandu kita dalam doa. Di sini ternyata ada Bapak satu yang gantengnya. Ya, Bapak Geri disilahkan. Oke, terima kasih Ibu Nur yang sangat luar biasa menyampaikan materi hari ini. Untuk mengakhiri seluruh sesi kegiatan di hari ini, saya mengajak kita semua untuk menjadikan doa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Nur. Ya, terima kasih Pak Geri, terima kasih Bapak Ibu semua. Jangan lupa ya Bapak Ibu, rencana program sekolahnya nanti dikirim ya, nanti Ibu akan pantau hasil dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikut. Salam dan bahagia. Terima kasih.